Dan itu pemahaman masyarakat memang harus tahu bagaimana menanam mangrove, kemudian zona-zona mangrove, jadi tanaman yang cocoknya di zona yang mana, kemudian dalam hal pembibitan, pembenihan maupun penanaman sekaligus perawatan tanaman. Ternyata sirkulasi air laut, pasang surutnya air laut ini sangat diperlukan oleh tanaman mangrove. Program awal kita adalah pemilahan sampah dulu. Sampah ini kalau dibiarkan terbawa angin sampai ke laut, nyantolnya di mana? Mangrove kan? Kalau akar mangrove-nya tertutup sampah, bisa nafas nggak? Lama-lama apa yang terjadi? Nah, itu jawabannya. Kenapa kita harus lakukan dulu sampahnya dulu? Nah, sampah ini kalau dikelola dengan baik, maka akan jadi duit. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, jadi musibah. Kalau ini tutupnya sudah lepas, tolong di atasnya harus dikasih parafin, dilindungi. Jadi kalau menanam langsung, cari yang masih ada ondelnya, tutupnya, ya pentolnya. Kalau sudah lepas sendiri lebih baik dibibit, karena harus ada perlindungan. Jadi nanti tolong dipisahkan, yang mau ditanam langsung harus dikasih, ya. Kita yang kita alami, yang plastiknya kantongnya dilubangi, umur 1 bulan dia akarnya keluar dari politik. Setelah nanti kita panen dari politik, kita mau sepindah, dia putus-putus akarnya, akhirnya ditanam itu kurang dari normal, sampai sebulan dia belum bisa. Lubanginya tidak demikian. Tetapi nanti ini kalau pembibitan, ini harus terendam air. Hanya ujung, bukan di sini loh ya. Kalau yang di sini, ini biasanya untuk sekam. Paham ya? Yang dilubangi adalah ujungnya, bukan ininya. Kalau ini sudah tumbuh akar dan akarnya masuk ke tanah, diangkat, putus. Tetapi yang dilubangi bukan yang di sini, hanya ujung ini loh. Tujuannya nanti kalau diletakkan tidak terjadi pembusukan. Kemudian satu, air ini harus terendam. Dia tidak akan keluar akar karena ini tertutup lagi. Hanya air ini meresap, masuk dan bisa keluar. Tetapi terendam. Dan kalau memindahkan, tolong jangan sekali-kali menanam bibit mangrove yang akarnya sudah panjang dan putus.
Oh, di rumah kan. Sebelum melakukan pembibitan, kita memang harus tahu dulu karakteristik mangrove dan perlu kita mengenal benih yang akan disemai jadi bibit. Jadi benih-benih ini disortir lebih dulu, dikenali karakteristiknya, kemudian fungsi dari zona tanaman ini. Setelah disortir, kemudian dipisah lagi. Propagule yang masih ada capingnya itu yang bisa ditanam secara propagule. Tetapi kalau sudah capingnya lepas, ini bisa dibibit, tapi harus ada perlindungan paralel. Sebelum membibit, memang kita harus membuat dulu media tanam, polybag dan tanah taman yang harus diolah lebih dulu, dikenalkan air laut lebih dulu. Jadi dimasukkan di polybag, setelah itu disiram dengan air laut, dibiarkan sehari untuk penyesuaian, dan besok kita akan lakukan pembibitan. Kita akan bincang-bincang, nggak tahu kita bincang-bincangnya di mana ini? Sana aja ibu yang duduk, kami yang ngumpul. Di mana di sana? Bercampur dengan kayu. Oke, ayo. Lakuan di mana? Anak pelautannya. Oh, ke Gubeng Mangrove aja Bu, sana Bu. Mau di Gubeng Mangrove? Ya, ayo aja Bu. Bentar lagi? Luas Bu. Jalan-jalan ini. Berjalan nih. Jalan memang ini? Iya. 200 meteran. 200 meter. Iya. Oh, belum 1 kilo. Ayo Bu. Yo, banyunya Pak Hul, banyu Pak Hul. Pembibitan dikombinasi karena di sini nanti produk unggulannya adalah Avicennia marina, maka perlu pembibitan Avicennia marina. Ini bibitnya sebenarnya medianya sudah disiapkan tadi, tinggal cari ininya kan. Ini kan banyak di sini. Ini nanti caranya, jangan bijinya yang diambil. Kalau bijinya yang diambil itu lebih baik kiriman dari UKM, dan itu pun tidak sampai bersih. Kalau sampai bersih dia mati. Jadi tidak bersih betul enggak, ya. Jadi benihnya masih ada daging-dagingnya sedikit lah. Dan tidak boleh dijemur di sinar matahari. Kalau untuk bibit di angin-angin. Tapi kalau sudah terjemur sinar matahari lebih baik dijadikan olahan saja.
Disesuaikan dengan jenisnya. Di sini tidak hanya Rhizopora mucronata. Ternyata sudah ada Avicennia alba, Avicennia marina, Soneratia ovata, Soneratia cassiolaris, Clerodendron inerme, kemudian Sweda maritima, indigo, itu sudah ada. Kemudian miduri, Soneratia cassiolaris, sama Soneratia ovata. Di sini ada dua. Di sini ada dua jenis, Soneratia cassiolaris sama Soneratia ovata. Oke, mangrove lestari, mangrove lestari, mangrove lestari, masyarakat sejahtera, masyarakat sejahtera, masyarakat sejahtera. Jadi kegiatan pelatihan masyarakat pesisir ini, dalam hal ini pembuatan mangrove, harapannya bahwa kegiatan ini bisa memasyarakat, khususnya di Dukuh Pandansari dan secara umum adalah di Kabupaten Brebes. Untuk kedepannya, pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah daerah Kabupaten Brebes bisa lebih baik lagi dalam meregulasi tentang kegiatan penghijauan pantai, terutama dengan aturan-aturan yang tegas tentang rencana tata ruang wilayah pantai ini, sehingga ekosistem wilayah pantai ini akan terjaga dengan baik, yang pada akhirnya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Yang berfungsi untuk menghilangkan bau yang kurang sedap, kemudian juga berfungsi untuk mempercepat kompos. Lalu yang ketiga bisa berfungsi untuk pupuk cair atau menambah stimulan penyerapan nutrisi untuk ternak maupun untuk tanaman. Jeruk, kulit mangga, kulit dewa, kulit pokoknya setengah kilo. Ya, pokoknya semua sampah kulit-kulit setengah. Ya ya, paham ya? Soneratia cassiolaris atau Soneratia ovata yang sudah ranum betul dan sudah tidak layak untuk diolah jadi sirup. Kemudian ditambahkan oleh kulit-kulit buah ataupun nanas, boleh, jeruk, melon, garbis, mangga. Kemudian ditambah dengan ragi untuk fermentasi dan juga gula untuk mempercepat fermentasi. Diolah selama 2 hari, dibiarkan untuk masa fermentasinya, lalu dipanen. Setelah dipanen dikeluarkan gasnya. Kalau sudah gasnya hilang maka ditutup, buka tutup, akhirnya sudah siap untuk dipasarkan dan ini
bertahan 2 tahun. Karena ini tidak boleh disentuh-sentuh. Di sini aman? Sinar matahari? Mau masuk Bu. Masuk, oke. Silahkan. Saat ini kita berada di tempat pembibitan kelompok mangrove sari di Brebes. Ini kita lihat pembinaan di sini, pembibitan sudah bagus, namun ada satu sisi yang belum lengkap karena aliran air tidak dipikirkan. Tempat pembibitan itu kan harus dikelilingi parit. Tujuannya satu, tidak diinjak-injak oleh musang di jalan. Kemudian air ini bisa kita atur. Nah, nanti rencana kalau parit ini sudah jadi, maka harus ada rakit untuk masuk ke area pembibitan. Kita akan membuat parit dan membuat tempat pembibitan yang bisa merendam bibit kena pasang surutnya air laut. Nah, ini rencana parit yang dibikin adalah 109 meter, kemudian kedalaman untuk bedeng pembibitan 20 cm, dan kita akan buat dam juga 2 tempat, satu untuk mengalirkan ke tempat pembibitan, yang satu lagi mengalirkan daerah mangrove yang sudah besar tapi suplai airnya kurang. Tujuannya nanti air ini akan diatur sehingga tidak terpengaruh tingginya air laut ataupun surutnya air laut, karena sudah punya dam pengatur suplai air laut yang diperlukan oleh tanaman tersebut. Setelah masyarakat mendapatkan pelatihan dari P2FKP Surabaya ini, harapannya ilmu yang diterima dari narasumber nantinya bisa kita kembangkan lewat kelompok mangrove sari, baik yang pengolahan ibu-ibu maupun yang tata laksana budidaya mangrove. Ke depan harapan masyarakat setelah kita sudah mendapatkan ilmu ini, ya nanti kita kembangkan, yang mana kami bertujuan untuk menjadi desa ekowisata mandiri atau desa wisata mandiri sejahtera.
pelatihan-pelatihan ini saya sangat mendapat pengalaman banyak sekali, terutama itu pembikinan bakom, diantaranya itu yang manfaatnya itu banyak, seperti menghilangkan bau busuk, untuk pemupukan tanaman. Dan di sini kita bisa, masyarakat itu terutama kami yang ikut pelatihan itu tahu kegunaan sampah-sampah itu untuk apa saja, terutama dari plastik itu bisa dipilah, dan dari daun-daunan itu bisa untuk kompos. Pesan kami dari kelompok Mangrove Sari itu untuk masyarakat pesisir itu, kita harus menggalakkan mangrove jangan sampai punah, karena itu sangat penting sekali, terutama itu untuk ekosistem ikan dan udang, dan apa yang habitat-habitat yang ada di dalam hutan mangrove. Jadi untuk pesannya itu kita galakan terus pada masyarakat luas, itu terutama masyarakat pesisir, itu untuk membudidayakan dan menanam terus pohon mangrove agar jangan sampai punah. Kalau langsung Bapak pupuk ya kelebihan. Orang aja kalau dikasih berlebihan mabuk kan? Mabuk. Makanya harus cukup aja. Nah iya, karena panas kan. Ya, 10 untuk kompos, 30 untuk pupuk. Baik, ini bakunya bisa diletakkan di depan. Pandansari ini kita sudah riset setahun yang lalu, dan koloni untuk Avicennia sedikit potensi, tetapi koloni untuk Rhizopora terlalu banyak potensi, sehingga Rhizopora memang fungsinya untuk menangkal gerakan tanah saja, tetapi untuk sedimen, untuk abrasi ini diperlukan Avicennia marina dan Soneratia cassiolaris serta Rhizopora apiculata. Dan untuk itu pemanfaatannya kita mengarahnya kepada Avicennia dan Rhizopora. Karena kita mau bikin yang kualitas bagus, maka ibu harus tahu bahan baku yang bagus. Bahan baku yang bagus itu yang ini, tidak pecah. Ini tepungnya bagus. Tetapi kalau ibu ambil yang ini, mohon maaf, hanya serat yang ibu dapatkan. Dipilah ya. Kemudian ini terlalu pahit. Sudah waktunya ditanam ini. Ya? Ya. Baik. Berarti kita harus belajar menyortir. Untuk produk unggulan Pandansari Brebes di sini, kita sudah menyiapkan tepung Avicennia untuk kualitas ekspor dan dibuat produk unggulan dawet ondel Pandansari.
selalu mendukung kegiatan seperti ini. Jadi di mana ada pelestarian, di situ harus ada pemanfaatan dari keanekaragaman hayati yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pelestarian tidak akan berhasil tanpa pemanfaatan. Nah, contoh yang ada dilakukan saat ini di Kaliwung ini adalah satu contoh yang sangat baik dari sisi pelestarian maupun pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan kami akan terus mendukung. Kemudian higienis dan proses yang benar-benar tahu tekniknya, sehingga kita mengajarkan pada masyarakat untuk membuat prosesnya dengan teknik yang terstandar, sehingga kualitas tebunya nanti halus, kemudian tidak terasa pahit, kemudian bisa difungsikan untuk beragam olahan. Jadi tepung Avicennia ini karena mengandung protein tinggi, mungkin ini bisa diarahkan untuk dijual dalam bentuk puder atau dalam bentuk rangkaian sudah dalam bentuk racian untuk dibuat dawet secara instan. Terutama untuk saya yang nggak tahu kalau mangrove bisa diolah untuk jadi makanan. Adanya program ini memang bermanfaat untuk kami semua, terutama saya dan kelompok-kelompok saya. Harapan saya dan pesan saya untuk semua warga dimanapun semuanya berada, untuk masyarakat sekitarnya, bukan hanya di sini saja, agar mereka menyadari betapa bergunanya mangrove, betapa beruntungnya punya mangrove, dan agar mereka menyadari manfaatnya mangrove, agar mereka tidak menyia-nyiakan adanya mangrove dan tidak merusaknya, agar mereka menjaga kelestarian mangrove ini. Itu aja, agar mereka sadar. Pengalaman, iya, terutama tentang olahan bahan mangrove loh Mas. Itu harapan ke depan saya adalah untuk ya pertama untuk memajukan daerah pesisir kita supaya lebih maju dan bisa jadi bisa mengolah dan memproduksi buah mangrove ini Mas. Semoga masyarakat Pandansari dan kelompok kita ini mengerti tentang adanya mangrove. Yang pertama untuk menanggulangi abrasi, dan yang kedua adalah buahnya bisa dikonsumsi oleh kita semua. Penanaman hutan mangrove ini satu yang menjadi titik fokus di sini adalah
kita menyelamatkan kampung dari abrasi. Abrasi di sini sudah 1000 hektar lebih dan banyak warga sudah kehilangan lahan tambaknya ratusan hektar. Setiap orang itu hampir rata-rata itu 5-7 hektar itu sudah kehilangan lahan tambak itu. Bahkan ada yang puluhan. Karena dulu di sebelah utara sana jangkauan ke laut itu masih sampai 2 kilo. Dan sekarang laut sudah di belakang rumah. Ke depan kita mesti memikirkan ini. Dari akibat abrasi dan kenaikan air laut yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Banjir rob sudah ada setiap tahun dan menggenangi warga 2 atau 3 kali. Ini di luar prediksi dan selama ini hanya biasanya kalau ada pun air rob hanya sampai di belakang rumah, dan pada tahun ini saja sudah 3 kali. Yang besar 1 kali yang menggenangi hampir separuh kampung di Pandansari ini. Kita mudah-mudahan dengan penanaman ini ke depan lambat laun bisa mengurangi abrasi dan juga menahan gelombang. Itu ternyata banyak sekali manfaat yang ada di Duku Pandansari. Kekayaan alam yang ada di sini sangat banyak. Selama ini kita belum tahu ada manfaat dari indigo. Selama ini kita belum tahu dari manfaat nipah. Selama ini dari manfaat Avicennia. Ketika pelatihan kemarin dan ini memberikan pengetahuan kepada mereka, ternyata semua yang ada di sini bisa diolah dan memiliki nilai ekonomi. Dan masyarakat selama ini tidak mengetahui itu, dan ke depan ini yang akan kita kelola. Kita akan membuat sebuah bank kecil-kecilan yang menampung atau semacam koperasi yang ke depan itu bisa membeli semua kekayaan yang ada di sini, dan itu bisa manfaat untuk masyarakat. Saya dari Yayasan Trisakti mewakili pimpinan kami yang saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, terus yang di sini selalu yang ini saya yang menjadi pionir dalam perjuangan
membangun mangrove kita dan pemanfaatannya. Terus terang saya melihat semangat yang lain di desa ini. Hal itu pula yang menjadi dasar saya untuk memajukan desa ini sebagai pilot project. Akhirnya saya pilih desa Brebes, Pandansari di Brebes ini di antara sekian banyak mitra sehati untuk mendapatkan sentuhan atau ilmu yang akan